Bab 676. Pegunungan Plum Surgawi terletak di utara benua awan Pan dan memiliki suhu wilayah yang relatif dingin. Tempat ini bukanlah daerah yang tepat untuk kultivasi karena iklimnya terlalu keras dan tidak menyediakan energi spiritual dingin yang baik untuk membantu para kultivator es. Namun, mungkin hal itu disebabkan oleh rune ilahi yang digunakan klan dunia tersembunyi untuk menyembunyikan tempat persembunyian mereka. Setelah beberapa saat terbang, Yi Tianyun akhirnya tiba di kaki pegunungan. Harus diakui bahwa pegunungan Plum Surgawi benar-benar jauh dari altar ilahi pendakian surga. Bahkan dengan kecepatannya yang luar biasa, Yi Tianyun masih membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk sampai ke sana. Tempat itu sendiri benar-benar terpencil. Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan tanpa desa yang terlihat. Bahkan seekor binatang iblis pun tidak terlihat. Namun, kabut tebal masih menyelimuti puncak gunung tertinggi, sehingga Yi Tianyun tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Yi Tianyun pun cukup bingung dengan nama tempat itu, karena ia tidak melihat bunga plum tumbuh di sana meskipun namanya adalah Pegunungan Plum Surgawi. Saat Yi Tianyun berjalan-jalan, dia akhirnya menyadari bahwa kabut putih tipis yang menutupi tempat itu adalah labirin, dan begitu dia melewati kabut tipis itu, dia melihat wujud sebenarnya dari pegunungan itu. Yi Tianyun akhirnya melihat beberapa pemuda dan gadis yang tampaknya sedang mempersiapkan semacam ujian. "Hei, bolehkah aku ikut uji coba?" tanya Yi Tianyun dengan sopan. Dia tahu bahwa meskipun ini adalah tempat persembunyian klan dunia tersembunyi, mereka tetap harus merekrut kultivator baru untuk regenerasi mereka. Shi Suiyun adalah contoh terbaiknya. Mereka tentu tidak bisa bertahan hanya dengan mereka sendiri, karena pada akhirnya mereka tidak akan memiliki cukup penerus untuk generasi berikutnya. Jadi, jika dia bisa bergabung dalam uji coba peleburan yang telah disiapkan oleh klan dunia tersembunyi, dia akan bisa menyelinap masuk tanpa terlalu banyak kesulitan, dan dia akan bisa menyelidiki tanpa ada yang curiga. Sebagai contoh, dia bisa melihat apa yang telah dilakukan faksi tersebut terhadap murid mereka dan bagaimana mereka memperlakukan murid mereka dalam segala aspek, sehingga dia tahu apakah Shi Suiyun telah diperlakukan dengan baik atau tidak. Karena melihat tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan kehadirannya, Yi Tianyun kemudian mengikuti kelompok pemuda dan pemudi itu. Dia melihat bahwa sebagian besar dari mereka masih berusia 16 atau 17 tahun, tidak terlalu tua, tetapi jelas bukan anak kecil lagi. Kultivasi mereka berada di tahap pemurnian tubuh, yang secara teori cukup buruk untuk usia mereka. Yi Tianyun cukup terkejut ketika melihat ras Plum Surgawi merekrut para remaja lemah ini. "Kalian harus mengikutiku, atau kalian akan tersesat di sana. Jika kalian kehilangan jejakku, kalian akan tersesat, dan tidak akan ada yang bisa datang dan menyelamatkan kalian dari kesengsaraan itu," teriak pemimpin kelompok itu dengan tegas. Pemimpin ini adalah seorang pemuda tampan dengan kultivasi tahap kondensasi inti lapisan ke-6. Ia cukup memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tim menurut standar Yi Tianyun, tetapi ketika ia melihat beberapa wajah tidak sabar dari kerumunan, ia tahu bahwa situasi tidak akan terkendali lebih lama lagi. "Hei, kenapa aku tidak melihatmu tadi?" tanya pemimpin itu saat melihat Yi Tianyun sedang melihat-lihat. "Kurasa kau menghitung saat aku buang air besar tadi, jadi mungkin kau melewatkan momen itu," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. "Tidak heran, tapi tolong jangan keluar dari kelompok, itu akan berbahaya," kata pemimpin itu sambil tersenyum. Mereka langsung akrab di sepanjang perjalanan, karena Yi Tianyun pada umumnya tahu bahwa ujian peleburan ini dibuat untuk merekrut anggota dari ras Plum Surgawi. Itu tidak mengherankan, juga karena keduanya sedikit lebih tua dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekrutan lainnya. Tahap penyempurnaan tubuh secara teori tidak terlalu rendah, karena sudah cukup untuk area publik. Apa gunanya tingkat kultivasi yang tinggi jika pada akhirnya Anda menjadi pedagang atau petugas kebersihan? Lagi pula, ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan yang baik di dunia ini. Namun, ada kasus sebuah keluarga kaya yang membantu anak-anak mereka mencapai terobosan, dan dengan demikian mereka akhirnya menjadi seorang kultivator. Itulah yang dilakukan para remaja ini. Jelas mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk berhasil sendiri, dan karena itu mereka mencoba peruntungan dalam uji coba peleburan yang entah bagaimana mereka ikuti. Orang yang berbicara dengan Yi Tianyun bernama Xiao Wu, nama yang sangat umum, dan dia berasal dari keluarga biasa yang bisa ditemukan di mana saja. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Namun, dia jujur, dan tampaknya cukup rendah hati meskipun kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada yang lain.
Namun suasana di sini tidak begitu baik karena jelas bagi Tianyun bahwa tidak semua remaja ini berusaha sebaik mungkin. Tampaknya mereka hanya ingin mendapatkan sedikit imbalan atas usaha mereka, mungkin berupa pil bela diri atau obat-obatan. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa, karena mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat berbuat banyak dalam uji coba peleburan ini. Inilah contoh terburuk dari dunia kultivasi, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Orang-orang ini adalah aib bagi dunia kultivasi, karena mereka sama sekali tidak memikirkan masa depan mereka. Bab 677. Jiang Hong, kau akhirnya kembali. Kenapa lama sekali? Seorang pemuda tiba-tiba muncul di jalan dan mengeluh kepada pemimpin kelompok tersebut. Aku agak khawatir beberapa dari mereka akan tersesat jika kita bergerak terlalu cepat. Kalau kau mau mengeluh, lain kali sebaiknya kau rekrut orang lain, kata Jiang Hong sambil merasa kesal dengan keluhan pemuda itu. Tidak, lupakan saja. Aku tahu merekrut orang terkadang merepotkan. Tapi jelas, kau melakukan pekerjaan yang bagus, bukan? Total 57 orang, kata Jiang Yi sambil mengamati para rekrutan baru. Yah, kali ini, kita punya cukup banyak orang yang ingin mencoba peruntungan mereka untuk menjadi bagian dari klan kita, kata Jiang Hong dengan acuh tak acuh. Yah, itu masih banyak sekali. Mungkin, merekrut orang adalah bakat tersembunyimu. Tapi, aku khawatir kau harus mengembalikan mereka ke desa terdekat nanti setelah perekrutan selesai, karena kita hanya menerima 15 orang kali ini, kata Jiang Yi dengan nada menggoda. Maksudmu aku harus membimbing mereka lagi? Kata Jiang Hong sambil sedikit terkejut. Yah, kaulah yang membawa mereka, jadi kaulah juga yang harus mengembalikan mereka dengan selamat. Itulah perintah yang kuterima, kata Jiang Yi dengan enggan. Sial, seharusnya kau memberitahuku lebih awal agar aku tidak membawa pulang begitu banyak orang, kata Jiang Hong dengan kesal. Para rekrutan yang mendengar berita itu mulai khawatir dan mereka pun berusaha mendaki gunung sebaik mungkin, hanya untuk mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka harus kembali. Jangan berkecil hati, semuanya. Kami akan memberi kalian hadiah yang bagus sebagai kompensasi. Kalian tidak perlu khawatir pulang dengan tangan kosong, kata Jiang Yi kepada para rekrutan sambil tersenyum. Namun, beberapa orang masih menunjukkan ekspresi tidak puas. Kami akan menerima 12 wanita, sementara kami hanya membutuhkan 3 pria kali ini, tambah Jiang Yi. Kali ini, hati para calon pria menjadi tegang, karena mereka tahu bahwa mereka harus bekerja ekstra keras hanya untuk mendapatkan posisi tersebut. Bagian terburuknya adalah sebagian besar dari mereka adalah pria. Sekarang, ada batu-batu di sekitarmu. Tugas pertamamu adalah memindahkan salah satunya, kata Jiang Yi sambil memindahkan batu besar di sisinya. Itu bukan tugas mudah karena satu batu besar beratnya sekitar 500 kg. Meskipun para rekrutan merasa sangat tak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain patuh, karena mereka tidak bisa mengeluh kepada orang-orang dari faksi yang ingin mereka ikuti. Beberapa dari mereka bisa menggeser batu besar itu sedikit, tetapi sebagian besar lainnya sama sekali tidak bisa menggesernya. Tentu saja, tugas ini bukanlah tantangan bagi Tianyun. Yi Tianyun tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ujian peleburan terlalu mudah. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia tak sabar untuk bertemu Si Suyun lagi, karena akhirnya dia tahu bahwa dia bisa memberikan kejutan yang lebih baik padanya. Xiao Wu juga maju dengan pesat, karena ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada kebanyakan rekrutan di sana. Kau jelas lebih baik daripada kebanyakan orang di sini. Aku sempat berpikir kau akan gagal dalam tugas itu. Akan sangat menyedihkan jika aku tidak punya orang lain untuk diajak bicara, kata Xiao Wu sambil menepuk bahu Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Yah, apakah tidak ada orang lain yang ingin berbicara denganmu di sini? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Yah, entah kenapa semua orang menganggapku menakutkan. Aku punya kekuatan berlebih, tapi itu bukan salahku, kau tahu, kata Xiao Wu dengan kesal. Yah, menurutku lebih baik memiliki kekuatan yang sedikit lebih besar, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Tingkat kultivasi Yi Tianyun yang tinggi berkat sistem peningkatan level gila yang didapatnya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan seni bela diri dan garis keturunan yang dimilikinya sekarang. Dari penampilannya, Yi Tianyun tahu bahwa leluhur Xiao Wu seharusnya adalah seorang ahli Raja Suci, tetapi jelas, kultivasi keluarganya telah menurun. Nah, untuk tugas kedua, kamu harus memindahkan salah satu batu besar ini, kata Jiang Yi sambil menunjuk ke sebuah batu besar yang beratnya sekitar 900 kg. Kali ini,
Para rekrutan mencoba memindahkan batu besar itu satu persatu, dan semakin banyak orang yang tereliminasi karena mereka tidak mampu menggerakkannya sedikit pun. Ketika tiba giliran Yi Tianyun, dia berpura-pura kesulitan memindahkan batu besar itu meskipun pada akhirnya dia berhasil. Kau hebat. Kau jelas lebih kuat dari kebanyakan orang di sini. Kurasa kau berada di tahap penyempurnaan tubuh tingkat 7, kata Jiang Yi sambil menatap Yi Tianyun. Ya, memang. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum dan bergeser ke samping agar tidak menghalangi uji coba peleburan. Dia bisa melihat kecemburuan di mata para rekrutan, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah itu, akhirnya giliran Xiao Wu. Xiao Wu segera memeluk batu besar itu dan memindahkannya ke samping. Dia berusaha sekuat tenaga meskipun wajahnya jelas memerah karena menahan beban batu besar itu. Yi Tianyun dapat melihat dengan jelas bahwa Xiao Wu memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa yang memungkinkannya untuk memindahkan batu besar itu. Dan jika firasatnya benar, itu adalah garis darah dewa kekuatan. Itu adalah garis darah yang sangat menakjubkan, dan jelas, Jiang Yi juga menyadarinya. Bagus, kau lulus, kata Jiang Yi sambil mengagumi kekuatan bawaan Xiao Wu. Hei, bukankah itu agak buruk? Apa gunanya kekuatan nanti? Siapapun bisa memilikinya dengan cara biasa, bukan? Kata Jiang Hong acuh tak acuh. Dia jelas tidak menganggap kekuatan bawaan Xiao Wu sebagai sesuatu yang istimewa. Yi Tianyun mulai mengerutkan kening, karena orang-orang dari suatu faksi seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Sementara itu, Jiang Yi hanya menggelengkan kepalanya menanggapi komentar Jiang Hong. Bab 678. Jiang Yi dan yang lainnya merasa bahwa Xiao Wu tidak akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi Yi Tianyun tidak sependapat. Mereka pasti salah besar jika mengira Xiao Wu sama sekali tidak memiliki potensi. Bahkan, Xiao Wu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan garis keturunannya, dan itu adalah bukti bahwa dia akan sukses. Setelah Yi Tianyun menyadari bahwa Xiao Wu memiliki garis keturunan yang cukup langka, Yi Tianyun yakin bahwa Xiao Wu bisa menjadi jenderal hebat di masa depan. Setelah sedikit pelatihan, Xiao Wu bisa menjadi komandan garis depan. Aku hampir gagal. Kurasa aku tidak bisa terus seperti ini, kata Xiao Wu sambil menggaruk kepalanya dengan malu. Dia sudah menenangkan diri setelah memindahkan batu besar itu. Tidak, kau harus pergi, tapi mungkin bukan di sini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Yi Tianyun ingin mengundang Xiao Wu ke Kekaisaran Awan Surgawi agar ia bisa menjadi jenderal seperti yang diimpikan Yi Tianyun. Jelas, Yi Tianyun memiliki sarana dan sumber daya untuk mengembangkan potensi Xiao Wu lebih lanjut. Namun Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, apakah dia bisa menerapkan garis darah roh jahat pada Xiao Wu di kemudian hari. Ide Yi Tianyun didasarkan pada fakta bahwa kekuatan Xiao Wu saat ini memiliki keselarasan yang sama dengan garis darah roh jahat. Jika dia bisa menggabungkan keduanya, Xiao Wu bisa menjadi jenderal yang benar-benar bisa menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Wah, Kakai terlalu baik. Orang-orang di desaku mengira aku hanya pandai membajak dan mengurus sapi, kata Xiao Wu sambil tersenyum sedih. Itu kerugian mereka, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Tapi itu memang benar. Kekuatan Xiao Wu terbuang sia-sia untuk pekerjaan pertanian. Meskipun akan mempermudah pertanian, itu tetap bukan skenario terbaik bagi Xiao Wu. Baiklah, kalian berdua lulus ujian, dan yang lainnya bisa kembali ke desa masing-masing, kata Jiang Yi dengan acuh tak acuh. Tunggu, bukankah seharusnya ada 3 orang? Tanya salah satu rekrutan dengan kebingungan. Yi Tianyun dan Xiao Wu mengisi 2 dari 3 slot, jadi seharusnya masih ada 1 slot lagi untuk para pria. Mereka berdua cukup kuat untuk mengalahkan beberapa dari kalian sekaligus, dan kalian yang lain juga tidak lolos ujian akhir, jadi kami tidak membutuhkan kalian sekarang, kata Jiang Yi dengan acuh tak acuh. Para rekrutan yang gagal tidak punya pilihan selain pergi, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi sebelum pergi, Jiang Yi memberi mereka banyak pil pemurnian tubuh untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka. Pil-pil ini sebenarnya murah tetapi tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, para rekrutan itu berasal dari keluarga miskin, jadi mereka senang mendapatkan sejumlah pil pemurnian tubuh yang tidak mampu mereka beli sendiri. Kalian berdua ikut denganku, dan kuharap kau kembali lebih cepat kali ini, Jiang Hong, kata Jiang Yi dengan nada menggoda kepada Jiang Hong. Baiklah, kata Jiang Hong dengan wajah kesal. Para calon rekrutan yang gagal mengeluh karena mereka tidak punya kesempatan untuk beristirahat, tetapi mereka tetap mengikuti Jiang Hong dan pergi,
Sementara semua calon rekrutan wanita untungnya berhasil lulus. Aku tidak menyangka kita berdua bisa lolos ujian ini, kata Xiao Wu dengan ekspresi kagum di wajahnya. Yah, itu wajar mengingat kultivasimu. Ujiannya mungkin tampak keras, tetapi itu perlu mereka lakukan untuk menyingkirkan para rekrutan yang lemah, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang ikuti aku, jangan sampai tersesat, kata Jiang Yi sambil memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Begitu dia mengatakan itu, mereka langsung berjalan memasuki hutan. Yang lain jelas takjub melihat perubahan mendadak di sekitar mereka. Formasi Great Array mereka tidak buruk. Jelas, orang akan kesulitan menyerang tempat ini, kata Yi Tianyun sambil melihat sekeliling hutan. Di bawah kepemimpinan Jiang Yi, mereka keluar dari hutan dalam waktu singkat, dan hal pertama yang Yi Tianyun perhatikan adalah udara dingin dan aroma buah plum yang kuat. Setelah itu, Yi Tianyun melihat gunung bersalju yang dipenuhi bunga plum yang mekar. Bunga plum itu sangat kontras dengan tanah salju yang putih. Terlebih lagi, bunga plum ini berbeda dari bunga plum biasa karena warnanya jauh lebih merah muda cerah, yang berarti bahwa bunga plum ini sebenarnya adalah potongan besar bahan ramuan. Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Ini seperti keajaiban. Tadi kita berada di hutan, tapi tiba-tiba kita dikelilingi salju, kata Xiao Wu dengan wajah takjub. Yi Tianyun juga sangat tertarik dengan tempat ini, tetapi dia bertanya-tanya di mana Shi Suiyun sekarang. Jelas, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk kultivator atribut es. Yi Tianyun tersenyum sendiri, karena berhasil menyusup ke faksi tersembunyi tanpa banyak usaha. Jelas ini lebih baik daripada mencoba masuk dengan paksa. Sekarang, dia hanya perlu melihat kondisi Shi Suiyun untuk menilai tindakan apa yang akan dia ambil selanjutnya. Ketika Shi Suiyun meninggalkan Kekaisaran Awan Surgawi, orang yang mengundangnya juga meninggalkan banyak harta. Fakta itu saja sudah memberitahu Yi Tianyun bahwa musuh tidak mencari pertempuran. Itulah juga alasan mengapa Yi Tianyun menyusup ke tempat itu tanpa membuat keributan seperti ini. Bab 679. Jiang Yi kemudian menuntun mereka menuju sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari papan kayu, yang akan menjadi tempat tinggal sementara mereka. Bagian dalamnya cukup besar dan hangat, cukup untuk menampung beberapa orang. Xiao Wu takjub dengan akomodasi yang disediakan, karena dia tidak pernah menyangka gubuk itu akan sehangat ini. Yi Tianyun tersenyum, karena dia tahu bahwa papan kayu sederhana yang membentuk rumah itu adalah kayu yang diambil dari Tian Mei, yang memiliki efek isolasi yang sangat baik. Sementara itu, Jiang Yi memberitahu mereka aturan faksi secara umum. Satu-satunya hal yang agak aneh bagi Tianyun adalah aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh berkeliaran di tempat itu tanpa izin karena mereka bisa diusir atau, lebih buruk lagi, dihukum karenanya. Setelah membacakan peraturan, Jiang Yi kemudian meninggalkan para rekrutan agar mereka bisa beristirahat. Lagi pula, mereka pasti lelah setelah mendaki gunung dan mengikuti uji coba peleburan. Para pria dan wanita dipisahkan sesuai aturan. Xiao Wu dan Yi Tianyun berbagi satu gubuk, sementara para wanita dibagi ke beberapa gubuk. Xiao Wu, tetap di sini dan istirahatlah. Aku akan berjalan-jalan di luar sebentar, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Adik Yi, kau akan melanggar aturan jika berjalan keluar tanpa tujuan, kata Xiao Wu dengan raut wajah khawatir. Xiao Wu adalah orang yang sangat jujur, jadi dia khawatir Yi Tianyun mungkin akan mendapat masalah di kemudian hari. Tidak apa-apa. Aku mungkin tidak akan tinggal lama di sini. Kau sebaiknya ikut denganku nanti. Lagi pula, tempat ini akan menjadi sia-sia jika kau membuang potensimu di sini. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Lagi pula, dia sudah berada di level Raja Suci, jadi dia tidak terlalu peduli apa yang akan dilakukan orang-orang di sana. Apa maksudmu, adik Yi? Tanya Xiao Wu dengan bingung, tetapi Tianyun sudah pergi, dan Xiao Wu tidak lagi melihatnya di sekitar situ. Setelah pergi, Yi Tianyun langsung menuju Istana Plum Surgawi, jantung pegunungan Plum Surgawi. Ada begitu banyak bangunan menjulang tinggi di gunung salju yang besar itu. Seandainya bukan karena formasi agung yang melindungi tempat ini, orang-orang akan dapat melihat bangunan-bangunan itu dari kaki gunung. Lebih jauh lagi, Yi Tianyun terkesan oleh rune ilahi yang membentuk tempat ini, karena ia menyadari bahwa mungkin ada pencipta rune ilahi tingkat tinggi yang memungkinkan semua ini terjadi. Yi Tianyun terus mengamati karena ia benar-benar terpesona oleh rune ilahi tersebut, tetapi tak lama kemudian, ia akhirnya merasakan kekuatan spiritual Shi Suiyun di salah satu bangunan. Dia benar-benar di sini, seru Yi Tianyun dengan gembira. Bibi,
Aku datang, kata Yi Tianyun sambil membuat dirinya tak terlihat. Selama bukan ahli Raja Suci, tidak seorang pun akan bisa melihatnya. Sementara itu, di dalam istana Plum Surgawi, Shi Suiyun sedang memandang keluar jendela. Mata indahnya dipenuhi kesedihan, tetapi auranya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya karena dia sekarang berada di tahap kultivasi roh void lapisan ketiga. Dia benar-benar telah maju pesat. Hanya butuh sedikit lebih dari 1 tahun baginya untuk menembus tahap ini. Dengan kecepatan ini, dia akan dapat memasuki tahap Raja Roh dalam waktu singkat. Tunggu aku, Tianyun. Aku akan menjadi cukup kuat untuk mendukungmu nanti. Tapi tentu saja aku merindukanmu setelah tidak bertemu selama lebih dari setahun. Shi Suiyun bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela napas, memandang pemandangan bersalju di depannya. Bersamaan dengan itu, terdengar ketukan di pintu, dan ekspresi Shi Suiyun tiba-tiba menjadi dingin. Tuan Muda Mei, saya sudah bilang saya lelah. Saya tidak ingin bertemu siapapun hari ini, kata Shi Suiyun dengan acuh tak acuh. Namun pintu tetap terbuka, dan seorang pemuda tampan masuk dengan sebuah permata di tangannya. Permata itu tampak dingin dan memancarkan cahaya redup. Siapapun dapat melihat bahwa permata itu adalah sesuatu yang dapat membantu kultivasi seorang kultivator es. Suiyun, aku membawakanmu sepotong giok ilahi es. Ini akan membantumu berkultivasi lebih cepat. Aku tahu kau lelah, tetapi dengan permata ini, kau akan dapat berkultivasi dengan mudah, kata Tuan Muda Mei sambil tersenyum. Kultivasinya telah mencapai tahap roh void lapisan ke-8, yang sangat mengesankan untuk seseorang seusianya. Terima kasih banyak, Tuan Muda Mei. Anda tidak perlu memanggil saya dengan nama saya, adik junior saja sudah cukup, kata Shi Suiyun dingin. Suiyun, jangan terlalu dingin, kata Tuan Muda Mei sambil berjalan maju untuk memegang tangan Shi Suiyun, tetapi Shi Suiyun segera mundur. Tuan Muda Mei, mohon perhatikan diri Anda sekarang, kata Shi Suiyun dengan sungguh-sungguh. Suiyun, kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kau terus menyebut Tianyun dalam tidurmu. Aku tidak tahu siapa dia, tapi apa kau pikir statusnya lebih tinggi dariku? Kata Tuan Muda Mei dingin. Aku adalah Tuan Muda Klan Dewa Plum Surgawi. Dengan itu, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa Klan Dewa Plum Surgawi di masa depan. Kultivasi dan elemen kita juga cocok, bukankah lebih baik jika kau menjadi pendamping Daoku? Kata Tuan Muda Mei sambil menyeringai. Matanya penuh dengan rasa posesif saat ia menatap Shi Suiyun dengan penuh hasrat. Shi Suiyun adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, jadi ia sangat ingin Shi Suiyun menjadi pendamping Daonya. Tuan Muda Mei, maaf, tapi saya tidak tertarik. Shi Suiyun menjawab dengan dingin. Dia tidak akan takut menolak siapapun, bahkan jika itu adalah Raja Dewa yang berdiri di depannya. Bab 680. Tuan Muda Mei benar-benar tuan muda dari klan Dewa Plum Surgawi. Tingkat kultivasinya tinggi untuk usianya, dan tidak diragukan lagi, dia akan menjadi penguasa klan berikutnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Tuan Muda Mei mungkin kandidat yang baik untuk seseorang seperti Shi Suiyun. Tetapi dia tidak melihat perlunya menerima tawaran Tuan Muda Mei, karena dia benar-benar tidak tertarik padanya. Kau tidak menganggapku menarik? Aku tidak tahu siapa Yi Tianyun ini, tapi aku akan menghancurkannya jika itu berarti bisa memilikimu untuk diriku sendiri. Tidak mungkin faksi dunia fanamu bisa menandingi klan Dewa Plum Surgawi kami, kata Tuan Muda Mei dingin. Jika aku mengirim beberapa ahli Raja Roh ke dunia fana, apakah kau benar-benar berpikir faksi kalian mampu menghadapi mereka? Kata Tuan Muda Mei dengan dingin. Ekspresi Shi Suiyun langsung menjadi dingin saat menatap langsung ke mata Tuan Muda Mei. Aura membunuhnya tak bisa lagi ditahan karena dia tidak menganggap enteng ancaman Tuan Muda Mei. Jangan berani-beraninya kau mengancamku sekarang, kata Shi Suiyun dengan suara mengancam. Sepertinya kau belum sepenuhnya mengerti maksudku, jangan lupa mengapa kau bisa berkultivasi begitu cepat di sini. Klan Dewa Plum Surgawi tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kau menikahi seseorang yang pantas untuk statusmu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin pergi setelah kultivasimu cukup baik untuk menemukan kekasihmu, bukan? Kata Tuan Muda Mei sambil menyeringai. Tidak mungkin. Itu tidak bisa diterima. Guruku bilang itu tidak akan terjadi padaku, kata Shi Suiyun dengan ekspresi sedih. Maksudmu Tetua Wan? Dia bisa memberitahumu apa saja, tetapi pada akhirnya, kata-kata Tetua Agung adalah yang mutlak. Dan Tetua Agung adalah ibuku, oleh karena itu aku menyarankan demi keselamatanmu dan faksimu di dunia fana, kau harus menjadi pendamping Daoku, kata Tuan Muda Mei dengan ekspresi puas di wajahnya.
Raut wajah Si Sueyun berubah 180 derajat karena ia benar-benar khawatir dan takut dengan apa yang mungkin dilakukan Tuan Muda Mei, sehingga ia hanya diam saja. Apa yang terjadi di sini? Tuan Muda Mei? Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya seorang wanita sambil masuk. Guru, apakah murid di sini harus menikahi seseorang dari klan Dewa Plum Surgawi? Si Sueyun langsung bertanya begitu melihat Tetua Wan. Si Sueyun, mungkin itu yang akan terjadi sekarang. Demi faksi, kau mungkin harus menikahi seseorang dari faksi, siapapun dia. Tetua Wan berkata dengan rasa malu yang jelas terlihat di wajahnya. Bukan itu yang kau katakan padaku sebelumnya, Guru. Aku tahu aku harus membalas budi klan ini, tapi aku rasa aku tidak ingin mengorbankan kebebasanku, kata Si Sueyun dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa dia harus membalas budi klan Dewa Plum Surgawi, tetapi dia tetap ingin bersama Yi Tianyun. Kau terlalu naif berpikir bahwa ras Dewa Plum Surgawi kami akan membiarkanmu pergi kapanpun kau mau. Itu benar-benar mustahil setelah kau menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk dirimu sendiri. Sekarang, apakah kau pikir aku tidak pantas untukmu? Atau apakah kau pikir orang yang kau sukai lebih kuat dariku? Aku berjanji, jika aku pernah melihatnya, aku akan menghancurkannya sampai mati, kata Tuan Muda Mei sambil menyeringai. Sueyun, garis keturunanmu sebaiknya berbaur dengan klan Dewa Plum Surgawi kami. Kau harus melupakan semua yang kau tinggalkan di dunia fana. Orang yang kau rindukan pasti akan mengerti itu, bujuk Tetua Wan. Sudah kukatakan sejak awal bahwa aku tidak akan memberikan kebebasanku jika aku bergabung dengan faksi ini. Sekarang, kalian semua hanya mengecewakan, kata Si Sueyun dingin. Sekarang, pikirkan lagi, Sueyun. Apakah kau punya pilihan lain? Nikahi saja aku, dan aku berjanji, kita akan mengunjungi faksi dunia fanamu suatu hari nanti. Lagi pula, bukankah aku lebih tampan daripada pria yang kau tinggalkan di sana? Kata Tuan Muda Mei dengan percaya diri. Tidak, bahkan tidak ada satu hal pun yang lebih baik darimu dibandingkan dia, kata Si Sueyun dingin. Sepertinya kau masih belum mengerti posisimu di sini. Mungkin kau akan mengerti setelah aku memasukkanmu ke dalam sangkar es, agar kau bisa mendinginkan kepalamu di sana, kata Tuan Muda Mei dengan kesal. Tetua Wan menghela napas, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk membantu Si Sueyun. Guru, aku tidak menyangka Anda merencanakan ini dari awal, kata Si Sueyun sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Menjadi gurumu adalah pilihan terakhir. Aku tahu sejak awal bahwa fisik dan kemampuan bawaanmu akan menghasilkan keturunan yang kuat untuk klan Dewa Plum Surgawi kita. Tetua Wan menghela napas. Ia sedang menjalankan misi untuk meningkatkan kualitas keturunan klan Dewa Plum Surgawi yang terus menurun. Mereka tentu tidak bisa membiarkan Si Sueyun pergi begitu saja, karena dia memiliki kemampuan bawaan dan fisik terbaik yang pernah dilihat Tetua Wan dalam waktu yang lama. Sepertinya tidak ada jalan keluar lain selain dengan kekerasan, kata Si Sueyun sambil menghunus pedang panjang. Berani melawanku? Apa kau pikir kau bisa memaksa keluar? Kau sendirian di sini. Bagaimana kau pikir kau bisa melarikan diri dari istana sendirian? Lagi pula, selama kau berada di dunia surga, kau tidak akan bisa melarikan diri, kata Tuan Muda Mei sambil menyeringai. Wajah Si Sueyun penuh keyakinan. Dia siap berjuang keluar dari situasi ini, apapun yang terjadi, demi Yi Tianyun. Dia berharap Yi Tianyun ada di sana untuk menyelamatkannya, tetapi itu mustahil. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Oh, kau berani menyentuh wanitaku? Akan kukubur kau 6 kaki di bawah tanah, bocah. Suara Yi Tianyun terdengar dari pintu, dan saat Si Sueyun melihat ke arah pintu, dia melihat sosok yang dia pikir tidak akan pernah dilihatnya lagi. Bab 681. Si Sueyun tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat melihat Yi Tianyun. Ia sangat merindukannya selama setahun terakhir, dan sekarang, ia mulai berpikir bahwa ia sedang berhalusinasi. Apakah aku salah lihat? Si Sueyun terkejut. Tidak, Bibi. Aku di sini untukmu. Yi Tianyun masuk ke ruangan dengan senyum di wajahnya. Tianyun! Teriak Si Sueyun sambil langsung memeluk Yi Tianyun. Ia sangat gembira bisa merasakan kehangatan Yi Tianyun di kulitnya lagi. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, kata Si Sueyun dengan penuh semangat. Tidak akan pernah ada waktu di mana aku akan membiarkanmu pergi tanpa izinku lagi, Bibi. Aku akan mencarimu di mana-mana, kata Yi Tianyun dengan senyum hangat di wajahnya. Pada saat yang sama, Tuan Muda Mei sangat marah melihat Si Sueyun dengan mudah memeluk pria lain di depannya seperti ini. Kau Yi Tianyun? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk?
Kau benar-benar sudah tidak tahan hidup lagi, kata Tuan Muda Mei dingin. Si Suiyun terkejut ketika akhirnya menyadari bahwa Tuan Muda Mei dan Tetua Wan masih berada di dalam ruangan, sehingga ia khawatir akan keselamatan Yi Tianyun. Namun ia sudah terlambat, karena Tuan Muda Mei tiba-tiba menyerang Yi Tianyun dengan pukulan telapak tangan. Mundurlah sedikit, Bibi, kata Yi Tianyun sambil segera memeluk Si Suiyun dan melepaskan cahaya dingin yang menghantam Tuan Muda Mei, mendorongnya menjauh dari Yi Tianyun dan Si Suiyun. Ini teknik jiwa, kata Tuan Muda Mei sambil merasa kepalanya akan terlepas dari tubuhnya. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan fisik, Tuan Muda Mei tahu bahwa jiwanya telah rusak akibat serangan Yi Tianyun. Teknik jiwa adalah teknik kultivasi yang khusus dalam serangan berbasis roh. Ini adalah teknik langka karena kultivasinya sangat sulit. Biasanya, orang-orang dengan sinergi rune ilahi yang baik juga dapat mempelajari teknik ini. Pada saat yang sama, Yi Tianyun menahan diri karena dia tahu bahwa klan Dewa Plum Surgawi telah banyak membantu Si Suiyun dalam kultivasinya. Seandainya bukan karena dia, Yi Tianyun pasti sudah membunuh Tuan Muda Mei tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya dia rela mengampuni pria yang ingin menjebak Si Suiyun di sana seumur hidupnya dan memberi klan Dewa Plum Surgawi kesempatan lain. Sekarang aku tahu kau benar-benar mampu menyelinap masuk dengan teknikmu itu. Aku menyesal harus memberitahumu, tapi dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kau tidak akan bisa membawanya pergi. Tempat ini adalah tempat klan Dewa Plum Surgawi, dan dia adalah murid klan Dewa Plum Surgawi. Dia harus mengikuti aturan kami untuk membalas semua bantuan yang telah kami berikan untuk kultivasinya, kata Tuan Muda Mei dengan keras kepala. Kita sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya, dan itulah mengapa dia tidak akan bisa pergi. Dan kau akan mati karena dosamu menerobos masuk ke faksi kami. Tuan Muda Mei berkata dengan percaya diri tanpa merasa takut sedikit pun kepada Yi Tianyun. Aku tidak tahu dari mana kau berasal, tapi menerobos masuk ke klan Dewa Plum Surgawi adalah kesalahan besar. Tetua Wan menghela napas. Suiyun, sebaiknya kau bujuk dia untuk meninggalkan tempat ini, dan setidaknya aku akan bersedia berpura-pura tidak melihat kali ini. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi padanya. Tetua Wan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Mei tersenyum puas ke arah Yi Tianyun karena mengira dirinya berada di atas angin. Pada saat yang sama, Jiang Yi masuk karena ingin mencari Tetua Wan dan merasa bingung ketika melihat Yi Tianyun juga berada di dalam. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang kau tidak boleh berkeliaran tanpa izin? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Kata Jiang Yi dengan bingung. Kalian bersama para rekrutan baru? Tentu saja. Sekarang semuanya masuk akal. Tidak mungkin kalian masuk tanpa pemandu yang tepat. Kalau tidak, kalian akan tersesat di dalam labirin dan mati, kata Tuan Muda Mei dengan ekspresi puas di wajahnya. Kau pintar. Berbaur dengan rekrutan baru pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tapi kau memilih faksi yang salah untuk menyusup, kata Tetua Wan dingin. Aku akan mengatakannya sekali lagi, Suiyun. Lebih baik kau bujuk dia untuk meninggalkan tempat ini. Dia adalah seseorang yang kau sayangi, dan karena itu aku rela menutup mata tentang ini, kata Tetua Wan dengan sungguh-sungguh kepada Si Suiyun. Sekarang, apakah ini soal sumber daya? Aku akan membayar 2 kali lipat jumlahnya. Jadi berapa banyak sumber daya yang sudah kau gunakan, Bibi? Kata Yi Tianyun sambil menarik Si Suiyun ke pelukannya sekali lagi. Kau akan membayar 2 kali lipat jumlahnya? Apa kau pikir kau mampu membayarnya? Kata Tuan Muda Mei sambil menatap Yi Tianyun dari atas ke bawah dengan jijik. Aku rela membayar 2 kali lipat, karena kau sama sekali tidak menyakiti Bibi. Jika dia terluka, klan Dewa Plum Surgawi pasti sudah lenyap, kata Yi Tianyun dingin. Si Suiyun menatap Yi Tianyun dengan kagum, karena merasa sangat tersanjung Yi Tianyun begitu memperhatikannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara baru memasuki ruangan yang cukup mengejutkan Si Suiyun. Kau membuat pernyataan besar di situ, anak muda. Aku sebenarnya tidak menyetujui upaya Yiming mengejar Nyonya Suiyun, tetapi aku tidak bisa membiarkan provokasimu itu begitu saja. Beraninya kau mengancam orang-orangku di tempatku. Seorang wanita cantik masuk ke ruangan dengan penuh percaya diri, dan seketika mata Tuan Muda Mei berbinar-binar karena bersemangat. Ibu! Teriak Tuan Muda Mei dengan gembira. Wanita cantik ini adalah ibu Tuan Muda Mei, yang berarti beliau adalah tetua agung klan Dewa Plum Surgawi. Dia adalah seorang kultivator yang kuat dengan tingkat kultivasi di tahap Raja Roh, dan kekuatannya sungguh luar biasa karena mungkin melebihi tingkat kultivasinya. Si Suiyun sendiri mulai khawatir saat melihat tetua agung masuk.
Dia tahu bahwa Tetua Agung bukanlah kultivator biasa, dan dia takut Yi Tianyun akan berada dalam masalah besar karena hal ini. Namun, kenyataannya tidak demikian, karena Yi Tianyun menatap Tetua Agung dengan dingin. "Apakah kau menantangku sekarang?" kata Yi Tianyun dingin. Bab 682. Kau hanyalah bocah ingusan dari dunia fana. Apa kau tahu siapa lawanmu di sini? Ketidaktahuanmu akan menjadi kehancuranmu, kata Tetua Mei dingin kepada Yi Tianyun. Namun, itu sama sekali tidak membuat Yi Tianyun gentar, karena justru Tetua Mei lah yang tidak tahu siapa lawannya di sini. Kau jelas-jelas tidak mengerti, jadi biar ku jelaskan, putraku memiliki tubuh asal es, dan karena itu dia sangat selaras dengan Suiyun, karena dia juga memilikinya. Dengan demikian, keturunan mereka akan lahir dengan kemampuan bawaan yang luar biasa, karena mereka pasti juga akan memiliki tubuh asal es. Tapi kau, jelas bagiku kau bukan siapa-siapa. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku akan membiarkanmu kembali ke dunia fana dengan 2 alat suci, 10 juta batu roh, dan 10 pil obat tingkat 5 asalkan kau membiarkan si Suiyun menjadi pendamping Dao putraku, kata Tetua Mei dengan marah. Mendengar kata-katanya, si Suiyun memiliki perasaan campur aduk, karena ia berpikir akan lebih baik jika Yi Tianyun menerima tawarannya. Itu pasti akan membantu meningkatkan kekaisaran awan surgawi dan menyelamatkan Yi Tianyun dari kesulitan menyelamatkannya dari tempat ini. 2 alat suci, 10 juta batu roh, dan 10 pil obat tingkat 5. Tanya Yi Tianyun dengan seringai di wajahnya, karena jumlah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai si Suiyun. Apakah itu belum cukup? Aku juga akan menambahkan 1 jurus bela diri tingkat surga dengan 1 pil obat tingkat 6. Nah, jika kalian masih merasa itu tidak cukup, aku tidak tahu harus berkata apa lagi, kata Tetua Mei dengan kesal. Dia berpikir bahwa semua kultivator di dunia fana berada di tingkat rendah, dan mereka seharusnya sulit menolak tawarannya. Tuan Muda Mei di sampingnya juga menyeringai bahagia, karena berpikir bahwa akhirnya dia akan mendapatkan si Suiyun untuk dirinya sendiri. Dia juga berpikir bahwa Yi Tianyun pasti tidak akan menolak kompensasi dari klan Dewa Plum Surgawi ini. Aku akan memberimu 5 alat suci, 50 juta batu roh, 50 pil obat tingkat 5, dan 5 seni bela diri tingkat surga untuk si Suiyun. Dan sebaiknya kau pergi dari hadapanku setelah itu. Penilaianmu terhadap si Suiyun benar-benar sampah. Jelas sekali kau tidak pantas untuknya, kata Yi Tianyun dengan kesal. Tetua Wan menatap Yi Tianyun dengan tidak percaya apa yang baru saja ia dengar dari mulut Yi Tianyun. Jumlah sumber daya yang rela diberikan Yi Tianyun sangat besar dibandingkan dengan jumlah yang rela diberikan oleh sebuah negara ilahi sebagai imbalan untuk mendapatkan kultivator wanita yang baik sebagai pendamping Dao mereka. Kau cuma menggertak, dasar bocah malang. Benarkah kau membawa harta sebanyak itu sekarang? Jika kau bisa mengeluarkan harta sebanyak itu sekarang, aku akan berjalan mundur seperti orang bodoh, kata Tuan Muda Mei sambil terkekeh mengejek Yi Tianyun. Jangan berani-beraninya kau mengingkari janjimu nanti, kata Yi Tianyun sambil mengeluarkan 5 alat suci dari cincin penyimpanannya yang mengejutkan semua orang. Yi Tianyun mengeluarkan beberapa senjata dan beberapa baju zirah dengan peringkat alat suci, dan melemparkannya begitu saja seolah-olah tidak berharga sama sekali. Sekarang jalan mundur, dasar bodoh, kata Yi Tianyun dingin. Semua orang masih terkejut bahwa Yi Tianyun membawa begitu banyak harta karun, dan mereka sangat penasaran apakah Yi Tianyun juga akan membawa barang-barang lain yang katanya akan dia berikan sekarang. Karena Tetua Agung Mei ingin mempermalukannya dengan kekayaan, maka dia juga akan menggunakan kekayaan untuk mempermalukan mereka sebagai balasannya. Lagi pula, 5 alat suci hanyalah sampah bagi Yi Tianyun sekarang. Ini tidak mungkin. Siapakah kau? Dan dari mana semua ini berasal? Kau pasti mencurinya, kata Tuan Muda Mei dengan marah kepada Yi Tianyun. Sebaiknya kau jangan mengingkari janji tadi. Aku benci orang-orang yang paling banyak berbohong di dunia ini, kata Yi Tianyun kepada Tetua Wan dan Tetua Agung Mei, karena mereka juga mendengar ucapan merendahkan Tuan Muda Mei sebelumnya. Tetua Wan tidak mengatakan apapun, karena dia tidak bisa membantu Tuan Muda Mei dalam situasi ini. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan begitu banyak alat suci, tetapi tawaranku adalah satu-satunya yang berlaku di sini. Apakah kau akan menerimanya, atau kau akan mati di sini karena dosamu? Apapun itu, si Suiyun harus tetap di sini. Tetua Agung Mei berkata dingin. Oh, aku lihat kau terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri. Kau pikir faksimu mampu melakukan itu sekarang? Faksimu bahkan tidak masuk 10 besar dunia surga lagi, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Beraninya kau.
Seru Tetua Agung Mei dengan marah. Tetua Wan, di sampingnya, terkejut bahwa Yi Tianyun berani memprovokasi Tetua Agung Mei seperti ini. Itu adalah hukuman mati, karena Tetua Wan mengira tidak mungkin Yi Tianyun lebih kuat dari Tetua Agung Mei. Hal terburuk yang bisa dikatakan orang luar adalah betapa buruknya kemerosotan klan Dewa Plum Surgawi dan betapa jauhnya mereka dari kejayaan masa lalu mereka. Sepertinya kau benar-benar ingin mati di sini. Ada satu kata yang seharusnya tidak pernah kau ucapkan di sini, bocah, tapi kau mengucapkannya. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu berjalan di bumi ini. Aura Raja Roh Tetua Agung Mei langsung meledak karena amarahnya yang meluap. Auranya segera memberi tekanan pada semua orang di ruangan itu, kecuali Yi Tianyun. Tianyun, kumohon berhenti. Seru Si Suyun, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, tekanan dari Tetua Agung Mei mencegahnya untuk melakukannya. Jangan khawatir, Bibi. Aku berjanji akan selalu melindungimu. Yi Tianyun tersenyum, dan dengan demikian langsung, sedikit menenangkan Si Suyun. Dia tahu bahwa bahkan jika dunia runtuh, Yi Tianyun akan selalu menepati kata-katanya. Yi Tianyun segera mengalihkan perhatiannya ke Tetua Agung Mei. Aku akan mengatakannya sekali lagi di sini. Aku bukanlah tipe orang yang paling sabar, dan kau tampaknya sangat ingin menguji kesabaranku. Aku tidak ingin mendapatkan Si Suyun dengan kekerasan, karena klanmu telah memperlakukannya dengan baik, tetapi jelas bagiku bahwa kalian semua memiliki niat buruk terhadapnya. Kalian ingin menikahkan putra kalian yang jelek dengannya? Dia bahkan tidak sebanding dengan potensi Si Suyun. Apakah kalian benar-benar ingin menguji kesabaranku? Yi Tianyun berkata dingin, nadanya penuh dengan rasa jijik, dan jelas dari niat membunuh yang terpancar darinya bahwa Yi Tianyun serius. Bab 683. Yi Tianyun tidak takut dengan kekuatan Tetua Agung Mei, tetapi jelas, Si Suyun khawatir tentang keselamatan Yi Tianyun. Dia berpikir bahwa Tetua Agung Mei lebih kuat dari Yi Tianyun. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Yi Tianyun sebenarnya. Namun, setelah melihat betapa percaya dirinya Yi Tianyun, Si Suyun mencoba untuk sedikit tenang. Kalian semua, bantu aku mengalahkan orang ini, kata Tuan Muda Mei sambil masih bersembunyi di belakang ibunya dengan seringai di wajahnya. Dia malu dan marah pada Yi Tianyun karena telah menjatuhkannya tadi, dan sekarang ibunya ada di sini, dia sedikit terlalu percaya diri. Dia sangat gembira membayangkan Si Suyun akan segera menjadi wanitanya. Kalian semua penuh dengan ketidaktahuan, kata Yi Tianyun sambil menembakkan ledakan energi dari telapak tangannya. Proyektil itu tidak cepat, dan tampaknya terlalu tumpul untuk menjadi teknik yang ampuh, tetapi begitu mencapai Tuan Muda Mei yang menjadi target Yi Tianyun, Tuan Muda Mei langsung terlempar ke belakang. Tuan Muda Mei menjerit saat terlempar menabrak dinding tebal dan kemudian jatuh ke lapangan salju terbuka di balik dinding. Lapangan salju itu langsung tertutup noda merah tebal saat Tuan Muda Mei terbaring tak bergerak di atasnya. Seorang ahli roh void lapisan ke-8 berhasil dikalahkan dalam satu serangan. Tetua Agung Mei berteriak sambil memanggil nama putranya dan dengan cepat terbang menuju tubuh putranya yang tak bergerak. Dia segera memeriksa kondisinya yang sangat kritis. Dia menyadari bahwa semua tulang Mei Yiming patah, dan pendarahannya sangat parah, sehingga sulit disembuhkan. Dia menyadari bahwa bahkan pil penyembuhan ilahi pun tidak akan mampu membantu putranya sekarang. Yi Tianyun menatap mereka dengan ekspresi tanpa emosi. Dia tidak peduli dengan orang-orang ini, dan dia sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka terlalu keras kepala dan sombong. Yi Tianyun tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dianggapnya musuh. Jadi dia tidak merasakan emosi apapun saat membunuh Tuan Muda Mei. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau tidak boleh menghalangi jalanku, dan sekarang, aku akan memperingatkanmu lagi. Kata Yi Tianyun sambil berjalan pergi sambil memegang tangan Si Suyun dan melewati Tetua Agung Mei di lapangan salju dengan acuh tak acuh. Si Suyun terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia sekarang menyadari bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan Yi Tianyun, karena dia mungkin setidaknya berada di tahap Raja Roh tingkat akhir. Kau benar-benar membunuh putraku. Aku akan membunuhmu sendiri. Tetua Agung Mei berteriak seperti orang gila dan menyerbu ke arah Yi Tianyun. Dia melepaskan aura penuhnya, menciptakan badai salju di sekitarnya saat dia berlari. Dia mengeluarkan pedang raksasa yang merupakan alat suci yang memusatkan hawa dingin di sekitarnya. Dia segera menyerang Yi Tianyun begitu dia cukup dekat, melepaskan semua aura dingin yang tersimpan di pedang raksasa itu. Dia sendiri memiliki tubuh asal es yang luar biasa, bahkan sampai bisa disebut tubuh suci es.
Dia jelas memiliki keunggulan saat bertarung di medan bersalju. Itu sudah diduga karena dia adalah tetua agung klan Dewa Plum Surgawi dengan sejarah panjang sebagai pengguna energi spiritual es. Namun, kekuatan sebesar itu pun masih tak berarti di hadapan Yi Tianyun. Jauhkan dirimu dariku, seru Yi Tianyun sambil mengaktifkan efek peralatan kuno terpencil miliknya, yang langsung meningkatkan kekuatannya melebihi kemampuan tetua agung Mei. Pedang raksasa di tangan tetua agung Mei patah dan berubah menjadi puing-puing es saat mengenai serangan Yi Tianyun. Tetua agung Mei sendiri terlempar akibat benturan tersebut dan menerima serangan lain dari Yi Tianyun di udara, akhirnya jatuh ke lapangan bersalju dengan bunyi gedebuk. "Apakah kau sudah mati?" tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. Ia bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi ia tahu bahwa seorang kultivator Raja Roh biasa tidak akan mampu melawan kekuatannya sekarang. Namun setelah melihat Tetua Agung Mei masih bergerak, ia sedikit terkejut. Tetua Agung Mei mencoba berdiri kembali. Ia tampak begitu rapuh sekarang, seolah cahaya redup mencoba menyelimuti seluruh tubuhnya. Yi Tianyun menyadari bahwa Tetua Agung Mei memiliki lapisan pelindung di sekitar tubuhnya, yang mengurangi kerusakan akibat serangan Yi Tianyun. "Bagaimana mungkin kau sekuat itu?" tanya Tetua Agung Mei terbata-bata saat akhirnya ia merasakan ketakutan terhadap Yi Tianyun. Ia adalah seorang ahli Raja Roh, tetapi Yi Tianyun mengalahkannya dengan mudah, jadi ia yakin bahwa Yi Tianyun jauh lebih kuat dari yang pernah ia duga. Tetua Wan, di sisi lain, juga terkejut melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya. Tingkat kultivasinya tidak jauh di bawah Tetua Agung Mei, jadi dia menyadari bahwa Yi Tianyun bukanlah orang yang pantas mereka buat marah. Dia sedikit gemetar saat berpikir bahwa bisa saja dialah yang terbaring di sana, bukan Tetua Agung Mei, karena dia juga bersalah telah berbohong kepada Shi Sueyun. "Tianyun, kau semakin kuat lagi," kata Shi Sueyun dengan ekspresi terkejut yang jelas di wajahnya. Meskipun dia sudah menduga Yi Tianyun akan meningkatkan kekuatannya sebelum datang ke dunia surga, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Dia terjebak dalam dilema karena ingin mengejar Yi Tianyun, tetapi dia menyadari bahwa itu mungkin mustahil. "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku akan melindungimu dengan nyawaku, Bibi. Aku adalah pria yang menepati janji, jadi percayalah padaku," kata Yi Tianyun dengan pesona kekanak-kanakan. Shi Sueyun tersipu malu karena merasa hangat dan nyaman setelah mendengar kata-kata Yi Tianyun. Ia kemudian menyadari bahwa hal terpenting dalam hidupnya saat ini adalah tetap berada di sisi Yi Tianyun. Namun tak lama kemudian, para tetua klan Dewa Plum Surgawi terbang menuju tempat kejadian karena mereka merasakan fluktuasi energi spiritual di tempat tersebut. "Apa yang terjadi di sini?" tanya para tetua dengan bingung. "Dia adalah penyusup yang mencoba menghancurkan klan Dewa Plum Surgawi." Tetua Agung Mei berteriak lemah sambil mencoba menggunakan seluruh faksi untuk menjadi pembalas dendamnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak diragukan lagi dia akan dicemooh dan diturunkan dari papan peringkat faksi. Bab 684. Apa? Seorang penyusup? Para tetua klan Dewa Plum Surgawi bingung dengan situasi Tetua Agung Mei, tetapi mereka segera menatap Yi Tianyun dan merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Yi Tianyun. Semua orang dapat melihat wajah Jiang Yi dan Tetua Wan yang ketakutan, tetapi mereka tidak dapat benar-benar menjelaskan bagaimana seorang penyusup dapat memasuki istana klan Dewa Plum Surgawi. Apakah Jiang Yi yang membawanya masuk? Mereka tahu bahwa kultivasi Yi Tianyun sangat tinggi. Lagi pula, bahkan Tetua Agung pun tidak bisa menghadapinya. "Ya, dialah penyusupnya. Dia bahkan membunuh putraku," kata Tetua Agung Mei sambil memeluk tubuh Tuan Muda Mei. Para tetua mengamati tubuh Tuan Muda Mei, dan mereka benar-benar tidak dapat merasakan jejak aura apapun yang keluar dari tubuhnya. Sayangnya, dia tidak memiliki perlindungan yang sama seperti ibunya. Jika tidak, dia mungkin bisa selamat dari serangan Yi Tianyun. "Wow, kau bukan hanya wanita pendendam biasa, tapi juga pembohong. Sudah kubilang kalau kau tidak menghalangi jalanku, kau tidak akan menerima kerusakan sebanyak ini," kata Yi Tianyun dingin. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Tetua Wan. "Kau mungkin perlu membujuk mereka untuk mundur. Kalau tidak, klan Dewa Plum Surgawimu akan kehilangan begitu banyak tetua sekaligus di sini," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Meskipun Yi Tianyun tidak keberatan membunuh orang-orang ini, dia tidak ingin melakukannya tanpa peringatan. Tuan Muda Mei adalah pengecualian karena dia benar-benar menguji kesabaran Yi Tianyun. "Para tetua, dia memang penyusup, tetapi dia tidak datang ke sini untuk harta kita, jadi mohon tenang sejenak,"
kata Tetua Wan sambil takut akan apa yang bisa dilakukan Yi Tianyun. Dia tahu bahwa Yi Tianyun dapat membunuh semua orang di sini dengan mudah, dan dengan demikian satu-satunya yang akan menderita kerugian besar di sini hanyalah klan Dewa Plum Surgawi pada akhirnya. Tetua Wan, apakah Anda benar-benar berusaha membela penjahat itu? Apakah Anda mengkhianati kami demi orang ini? Atau mungkin Andalah yang membawanya ke sini sejak awal? Kata Tetua Agung Mei dengan tidak rasional. Dia sangat ingin mengadu domba semua orang melawan Yi Tianyun, karena dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada semua orang setelah itu. Dia bahkan mencap Tetua Wan sebagai pengkhianat, karena dia tidak ingin rencananya dihentikan. Kalian harus membunuh penyusup itu. Abaikan pengkhianat ini, kata Tetua Agung Mei dengan histeris. Pada saat yang sama, lebih banyak tetua dan diakon tiba di tempat kejadian, dan karena status Tetua Agung Mei jauh lebih tinggi daripada Tetua Wan, orang-orang mulai mengabaikannya. Apa yang terjadi di sini? Seorang pria parubaya terbang mendekat dan melihat Tuan Muda Mei di pangkuan ibunya, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Siapa yang membunuhnya? Tanyanya dingin. King Yuan, dia pelakunya. Dia yang membunuh anak kita. Seru Tetua Mei sambil memeluk pria itu. Kau? Siapa kau? Berani-beraninya kau membunuh anakku di tanahku. Kata Mei King Yuan dingin sambil melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Aku tidak melakukannya karena rasa jijik. Aku hanya ingin membawa pulang bibiku, tapi dia bersikeras menghalangi jalanku. Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya, jadi bukan salahku jika kalian memutuskan untuk tidak mengindahkan peringatanku. Putra dan istrimu cukup bodoh untuk menghalangi jalanku, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia sebenarnya tidak peduli dengan pria ini, karena dunia ini akan lebih baik tanpa orang-orang seperti putra dan istrinya di sana. Beraninya kau! Teriak Mei King Yuan sambil segera memberi isyarat kepada semua orang untuk mengambil posisi bertarung. Dia bisa memerintah semua orang sekarang, karena dia adalah penguasa sementara klan Dewa Plum Surgawi. Penguasa yang sebenarnya telah pensiun, dan klan Dewa Plum Surgawi masih belum dapat menemukan penguasa yang terhormat saat ini. Aku tidak peduli apa tujuan kalian di sini, tetapi yang terpenting sekarang adalah kalian telah membunuh putraku. Kalian akan dieksekusi di sini, karena melanggar batas suci kami dan membunuh salah satu dari kami. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi, kata Mei King Yuan dingin. Dalam sekejap, para tetua bergerak dalam formasi, dan beberapa dari mereka terbang di udara, mengelilingi Yi Tianyun dari segala arah. Bunga plum surgawi mulai menyala pada saat yang bersamaan. Bunga plum kecil di puncaknya mulai mekar dan menyebarkan aroma mawar ke seluruh tempat. Itu adalah formasi agung yang ditutupi dengan rune ilahi yang kuat dan melindungi tempat ini. Seluruh istana klan Dewa Plum Surgawi seketika diselimuti penghalang energi, mencegah siapapun meninggalkan tempat ini. Formasi agung itu tidak hanya dibuat untuk mencegah orang masuk, tetapi juga untuk mencegah orang pergi. Pohon bunga plum menyala sebagai respons, menerangi seluruh klan Dewa Plum Surgawi. Namun ekspresi Yi Tianyun tetap acuh tak acuh, karena dia tidak takut dengan hal seperti ini. Teknik Dewa Plum Surgawi, kata Yi Tianyun acuh tak acuh sambil mengamati semuanya dengan mata penilaiannya. Formasi Dewa Plum Surgawi, sebuah formasi agung yang dibangun di atas Tian Mei yang tak terhitung jumlahnya, memiliki efek memblokir serangan dan mencegah musuh melarikan diri. Dengan tempat itu menjadi terang benderang oleh cahaya pohon plum surgawi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Pohon plum surgawi juga dapat menyerang dengan serangan es yang dahsyat, memobilisasi energi spiritual es di sekitarnya. Tianyun, kekuatan formasi agung ini benar-benar kuat. Bahkan pakar Raja Suci pun tidak bisa lolos darinya, kata Shi Suiyun dengan cemas. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah aku mencoba menahannya untuk pertama kalinya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Dia sama sekali tidak takut, karena dia sudah mengetahui tentang formasi agung ini sejak awal. Dia sudah menduga formasi agung ini akan diaktifkan untuk mencegahnya pergi bersama Shi Suiyun. Namun, masalah di sini bukanlah susunan agung ini. Orang-orang dari klan Dewa Plum Surgawi begitu terobsesi untuk menangkapnya, sehingga mereka bahkan menjebak diri mereka sendiri di sini bersamanya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tidak bisa berpikir jernih tentang apa yang mereka lakukan. Bab 685. Aku sarankan kau menyerah. Sekalipun kau seorang ahli Raja Suci, kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini, kata Mei King Yuan mengancam. Dia tahu Shi Suiyun adalah tamunya, tetapi sekarang setelah kehilangan putranya, dia tidak peduli lagi padanya, terutama setelah melihat Shi Suiyun menggenggam tangan Yi Tianyun.
Apa yang akan kalian lakukan pada kami jika kami menyerah? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Aku akan mengorbankan darah dan dagingmu kepada para iblis agar roh putraku bisa beristirahat, kata Mei Qingyuan dingin. Pada saat yang sama, para tetua kelelahan karena kekuatan spiritual mereka terus-menerus dikonsumsi untuk mengaktifkan formasi besar. Tetapi mereka tidak akan menyerah karena mereka yakin bahwa mereka akan mampu menundukkan penyusup tersebut. Area tersebut mulai menjadi sangat dingin karena susunan besar itu terus mendingin setiap detiknya. Rasanya seperti terbakar oleh api surgawi yang sangat membekukan. Tetapi itulah tujuan dari susunan besar ini, karena musuh seharusnya dibekukan, dan mereka akan dengan mudah menangkapnya setelah itu. Mei Qingyuan dan para tetua mengamati Si Suiyun dan Yi Tianyun dengan penuh harap saat lingkungan sekitar menjadi sangat dingin. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka tidak akan mendengarkan kata-kataku, tetapi kuharap kau bisa memaafkan kami, kata tetua Wan. Dia tahu bahwa Yi Tianyun tidak akan terpengaruh oleh formasi besar itu, jadi setidaknya dia berharap Yi Tianyun tidak akan memusnahkan klan Dewa Plum Surgawi. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan menembus hawa dingin, seolah tak ada apa-apa saat cahaya merah terang menyelimuti tempat itu. Cahaya merah terang itu membakar pohon-pohon Tian Mei, dengan cepat mengubahnya menjadi abu. Semuanya terjadi terlalu cepat, sehingga para tetua tidak sempat bereaksi. Para tetua mencoba menjauh, tetapi sudah terlambat. Cahaya merah terang itu juga melahap dan membakar mereka hingga menjadi abu. Ding! Berhasil membunuh tetua klan Dewa Plum Surgawi. Hadiah. Ding! Berhasil membunuh Hea Fenli. Yi Tianyun membunuh para tetua tingkat Raja Roh hanya dengan satu ayunan pedangnya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menghancurkan banyak pohon Tian Mei di sekitarnya. Namun demikian, efek formasi agung masih aktif, karena menghancurkan beberapa pohon bukanlah jawaban untuk menonaktifkan formasi agung tersebut. Namun begitu banyak tetua yang terbunuh, dan kekuatan spiritual mereka adalah fondasi dari formasi besar itu. Dengan informasi itu, Yi Tianyun tahu bahwa formasi besar itu tidak akan bertahan lama. Kau ingin menangkapku dengan trik murahanmu itu, kata Yi Tianyun sambil memegang pedang ilahi alam bawah di tangannya. Itu adalah alat ilahi dengan aura yang menakutkan. Semua orang langsung menyadari aura mengancam yang dipancarkan pedang itu dari jauh hampir seketika. Mei Qingyuan terkejut melihat pemandangan yang terjadi tepat di depan matanya saat ini. Yi Tianyun baru saja membunuh begitu banyak tetua sekaligus. Tetua Agung Mei juga tercengang karena dia yakin Yi Tianyun tidak akan mampu melakukan apapun. Tetapi sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Pohon Tian Mei seharusnya sulit dirusak, tetapi Yi Tianyun dengan mudah membakarnya hingga menjadi abu. Itu jelas bukan pemandangan yang bisa mereka lihat setiap hari, yang tentu saja membuat mereka takut. Pria ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Apakah ini benar-benar pria yang kau cintai, Suiyun? Tanya tetua Wan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini api abadi. Siapakah kau? Tanya Mei Qingyuan dengan rasa takut yang terpancar di wajahnya. Ia akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah seseorang yang pantas ia provokasi meskipun usianya masih muda. Memangnya kenapa? Kau tak akan membutuhkannya lagi setelah aku selesai denganmu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Aktifkan mode gila, gumam Yi Tianyun, meningkatkan kekuatan tempurnya. Semua orang bisa merasakan bumi bergetar di bawah kaki mereka saat Yi Tianyun seolah melepaskan auranya. Ini adalah efek dari pengaktifan mode gila, karena kekuatan tempurnya berlipat ganda hingga 32 kali. Si Suiyun adalah satu-satunya yang tidak takut dengan aura Yi Tianyun karena dia sudah terbiasa dengannya. Pedang ilahi alam bawah surgawi di tangannya bersinar saat menyerap api abadi yang dikeluarkan Yi Tianyun. Pedang ilahi alam bawah surgawi tidak membutuhkan api alam bawah untuk aktif meskipun namanya demikian. Bahkan, pedang itu dapat menyerap api apapun untuk memperkuat kekuatannya. Api abadi Yi Tianyun jelas lebih unggul daripada formasi besar Plum Surgawi karena panas dari api abadi secara bertahap melelehkan salju dan es yang menutupi tempat itu dengan cepat. Kita harus menghentikannya, cepat! Teriak Mei Qingyuan dengan ngeri. Namun semua orang terlalu takut untuk mendekat. Meskipun kultivasi mereka tidak rendah, di hadapan kekuatan Yi Tianyun, mereka merasa tak berdaya. Kuharap kekuatan ini tidak berlebihan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai, sementara pedang ilahi alam bawah di tangannya terus menyerap api abadi. Kemudian, ia mengayunkan pedang ke arah tanah sambil melepaskan semua api abadi yang telah diserap oleh pedang ilahi alam bawah.
Sebuah ledakan mengerikan terjadi, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di mana-mana, memotong segala sesuatu seperti selembar kertas. Bahkan menembus perisai yang didirikan oleh formasi besar di sekitar tempat itu. Hal ini terjadi karena Yi Tianyun memotong inti formasi agung di tengah istana. Dengan hilangnya inti tersebut, formasi agung kehilangan integritasnya dan tidak dapat lagi menahan kekuatannya. Itulah mengapa Yi Tianyun dapat dengan mudah memotong penghalang yang menahan semua orang di area ini. Kabut yang memungkinkan klan Dewa Plum Surgawi untuk tetap tersembunyi juga perlahan menghilang, memperlihatkan klan Dewa Plum Surgawi kepada dunia luar. Jika ada seseorang di luar sana yang mencoba melihat ke atas gunung, mereka akan dapat melihat bangunan-bangunan milik klan Dewa Plum Surgawi. Tanpa perlindungan Great Array, klan Dewa Plum Surgawi tidak mungkin mampu menahan serangan dari luar jika mereka diserang. Namun secara umum, hampir tidak ada orang yang ingin pergi ke sana karena klan Dewa Plum Surgawi tidak memiliki banyak harta karun. Namun jelas, mereka berada dalam bahaya kepunahan karena berhasil membuat Yi Tianyun marah. Bab 686. Pedangku dengan mudah menembus formasi agungmu. Apa kau masih berpikir bisa menangkapku sekarang? Yi Tianyun berkata dengan nada mengejek. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, dan kali ini kobaran api besar kembali terkonsentrasi, dan kali ini, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mei Qingyuan merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya, sementara tetua agung Mei di sisinya mengalami serangan panik, karena menyadari bahwa klan Dewa Plum Surgawi tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Dia mengira kultivasi Yi Tianyun paling tinggi, hanya sampai tahap puncak Raja Roh, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kultivasi Yi Tianyun jauh lebih tinggi dari itu. Hentikan! Teriak Mei Qingyuan memohon. Dia tahu bahwa kultivasi mereka seperti langit dan bumi, jadi dia ingin setidaknya menyelamatkan apa yang tersisa dari faksi miliknya. Dia tahu bahwa klan Dewa Plum Surgawi tidak berdaya di hadapan Yi Tianyun, jadi dia ingin menghentikan pertempuran secepat mungkin. Tarian pedang ini adalah akhir dari pertempuran ini, kata Yi Tianyun sambil menghentakkan pedangnya ke tanah sekali lagi, dan salju di puncak gunung langsung mencair dan mengubah tanah menjadi gurun. Tempat indah yang dulunya tertutup salju putih dan banyak pohon Tianmei tumbuh, di atasnya lenyap tak terlihat. Yi Tianyun masih menganggap dirinya cukup pemaaf terhadap klan Dewa Plum Surgawi, karena dia tidak memusnahkan mereka sepenuhnya dan hanya membunuh beberapa tetua sambil menghancurkan istana dan beberapa bangunan lainnya. Dia membiarkan sebagian besar tetua melarikan diri, karena dia pikir tidak ada gunanya mengejar mereka. Dia juga ingin membunuh Mei Qingyuan, tetapi Tianyun berpikir bahwa tidak akan ada kesenangan dalam menghabisi musuhnya secepat itu, jadi dia membiarkan Mei Qingyuan menyaksikan kekuatannya sedikit lebih lama. Apakah kau pikir putramu cukup baik untuk menikahi wanitaku sekarang? Kata Yi Tianyun sambil api di tanah kembali berkobar, kali ini menghancurkan sepenuhnya formasi besar dan menghancurkan beberapa bangunan lain di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, seluruh gunung akan segera tidak layak huni. Para kultivator yang melarikan diri menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan ngeri, terutama lautan api yang mengamuk dan terus membakar tanah. Energi spiritual dingin di tempat ini bahkan tidak mampu menghentikan penyebaran api, apalagi mereka. Kumohon hentikan! Teriak Mei Qingyuan sekali lagi, hatinya hancur melihat semakin banyak wilayah klan Dewa Plum Surgawi berubah menjadi tanah tandus. Ia tak berdaya untuk menyelamatkan putranya, dan sekarang ia tak berdaya untuk menyelamatkan faksi kesayangannya. Ia hanya bisa menyaksikan faksi kesayangannya dibakar hingga rata dengan tanah. Sementara itu, Tetua Agung Mei merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia baru saja memprovokasi seseorang yang tidak selevel dengan klan Dewa Plum Surgawi. Baiklah, aku belum selesai. Sesali apa yang telah kau lakukan di kehidupan selanjutnya. Yi Tianyun berkata dingin sambil meningkatkan intensitas api abadi yang keluar dari pedang ilahi alam bawah surgawinya. Mei Qingyuan mulai menangis karena merasa benar-benar putus asa, tetapi kemudian, seseorang datang dan memercikan hujan di area tersebut, perlahan memadamkan api abadi. Cukup sudah teman, kata seorang lelaki tua sambil perlahan turun ke tanah. Tuan! Teriak para tetua saat melihat lelaki tua itu, langkah kaki lelaki tua itu menciptakan kuntum bunga plum di udara. Mei Wenshu, ahli kultivasi Raja Suci tingkat 3. Memiliki garis darah ras Dewa Plum Surgawi, melepaskan kekuatan Tianmei dan hawa dingin yang dapat membekukan apapun. Meskipun lelaki tua itu memiliki garis keturunan yang kuat, tingkat kultivasi Raja Suci tingkat 3 miliknya tidak berarti apa-apa di mata Yi Tianyun. Ya Tuhan, tolonglah kami.
Dia adalah penyusup. Dia datang dan menghancurkan istana plum surgawi kami dan seluruh susunan agung kami. Tuanku, aku mohon kepada Anda untuk membalaskan dendam kami. Dia membunuh putraku. Tetua Agung Mei berteriak kepada Mei Wengshu. Dia berpikir bahwa Tuan akan mampu mengatasi Yi Tianyun dan mengambil risiko bahwa Mei Wengshu dapat membalaskan dendam putranya. Diam! Teriak Mei Wengshu dingin, sambil menampar Tetua Agung Mei dan Mei Qingyuan dengan keras di wajah mereka. Keduanya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dan para tetua pun tidak terkecuali, karena mereka tidak mengerti mengapa tuan mereka memarahi kedua orang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penyusup itu, alih-alih melawan penyusup tersebut. Sahabat, aku minta maaf atas nama faksi kami. Ini benar-benar kesalahan kami kali ini. Mohon maafkan ketidaktahuan mereka, kata Mei Weishu kepada Yi Tianyun sambil menundukkan kepala. Para tetua terheran-heran melihat apa yang telah dilakukan tuan mereka. Yi Tianyun telah membunuh begitu banyak kultivator di pihak mereka, tetapi justru dialah yang meminta maaf? Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini, karena mereka benar-benar bingung dengan perilaku Tuhan mereka. Akhirnya, ada orang yang waras. Seandainya kau datang lebih awal, pertempuran sia-sia ini tidak akan terjadi, kau tahu. Ada sekelompok orang bodoh di sana yang menganggap diri mereka yang terbaik di dunia, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Tapi baiklah, aku mengerti bahwa setiap orang memiliki perintahnya masing-masing. Karena itu, aku akan memaafkan faksi kalian, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan kedua orang itu lolos begitu saja. Setiap orang harus membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Itulah prinsip yang selalu kupegang, kata Yi Tianyun acuh tak acuh sambil menatap Mei Qingyuan dan Tetua Agung Mei. Meskipun penguasa klan Dewa Plum Surgawi telah datang, Yi Tianyun tidak akan membiarkan Mei Qingyuan dan Tetua Agung Mei lolos begitu saja setelah menguji kesabarannya seperti itu. Sekarang, pemimpin klan Dewa Plum Surgawi harus memilih apakah dia akan membela kedua orang itu dengan risiko membawa seluruh faksi menuju kehancuran atau membiarkan mereka mati sebagai imbalan untuk menyelamatkan faksi. Bab 687. Ucapan Yi Tianyun agak berlebihan karena dia sudah membunuh banyak tetua namun masih ingin mengambil nyawa Mei Qingyuan, yang kemungkinan akan menjadi penguasa berikutnya bersama istrinya, Tetua Agung Mei. Semua orang terkejut mendengar ucapan Yi Tianyun yang terang-terangan, tetapi mereka lebih penasaran dengan tanggapan Mei Wengshu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata Mei Wengshu sambil menyetujui persyaratan Yi Tianyun. Mei Qingyuan dan Tetua Agung Mei sama-sama terkejut dengan ucapan Mei Wengshu. Keduanya telah banyak berkontribusi pada klan Dewa Plum Surgawi, tetapi mereka ditinggalkan begitu saja tanpa pertimbangan apapun. Tuanku, tidakkah Anda mau mempertimbangkannya sedikit lagi? Apakah kami begitu tidak berharga bagi Anda? Kata Mei Qingyuan sambil memohon agar nyawanya diselamatkan kepada Mei Wengshu. Kau tidak tahu siapa yang kau provokasi, saudaraku, kata Mei Wengshu dingin. Ia telah mengerahkan begitu banyak usaha untuk memadamkan api abadi sebelumnya, jadi ia tahu bahwa pria di depannya saat ini bukanlah kultivator biasa. Ditambah lagi, aura pedang yang dilihatnya dari jauh tadi pasti akan menebasnya jika ia berani melawan pria ini. Maafkan aku, seru Tetua Agung Mei sambil menangis penuh penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat, dan dia tidak bisa menarik kembali apa yang telah dilakukannya. Kenyataan bahwa Tuan datang dan bersedia berkompromi meskipun pria di hadapan mereka adalah seorang penyusup memberitahu Tetua Agung Mei bahwa faksi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pria ini. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilih di antara pilihan ini. Lebih baik mengorbankan dua orang daripada membiarkan seluruh faksi terbakar. Aku ingin menghadap leluhur tua, kata Mei Qingyuan sambil menggertakkan giginya. Kau tidak punya hak itu, dan ini juga keputusan leluhur tua, kata Mei Wengshu dengan acuh tak acuh. Itu tidak mungkin. Leluhur tua adalah ayahku. Dia tidak akan membiarkanku mati seperti ini. Mei Qingyuan berteriak putus asa kepada Mei Wengshu. Dia tahu bahwa Mei Wengshu, saudaranya, tidak akan berbohong tentang hal seperti itu, tetapi sulit untuk menerima bahwa ayah dan saudaranya telah meninggalkannya seperti ini. Cukup. Apa yang telah kau lakukan di masa lalu kini mulai terlihat. Aku sudah lama mengabaikan apa yang telah kau lakukan, tetapi kau tidak pernah berubah. Terutama kau, teriak Mei Wengshu dingin sambil melirik ke arah Tetua Agung Mei. Qingyuan, kau telah memanjakan istri dan putramu hingga mereka menjadi sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tak terkalahkan hanya
karena mereka adalah pewaris klan Dewa Plum Surgawi? Menurutmu siapa yang menyebabkan semua ini? Kata Mei Wenshu dingin. Wajah Tetua Agung Mei memucat saat ia menyesali semuanya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia telah menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada istana Dewa Plum Surgawi dan menyebabkan banyak penderitaan pada sesama anggota klannya. Di sisi lain, Mei Wenshu tidak begitu tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia sudah melihat Yi Tianyun bersama Shi Sueyun. Dan fakta itu saja sudah menjelaskan banyak hal. Awalnya, Shi Sueyun hanyalah tamu mereka, yang akan membantu klan Dewa Plum Surgawi berkembang sebagai imbalan atas izin untuk berkultivasi lebih cepat di sini. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa Tetua Agung Mei mendukung keputusan putranya untuk menikahi Shi Sueyun dan bahkan berencana untuk memaksanya. Dia sudah mengetahui semua ini namun tidak mengatakan apapun, tetapi siapa sangka itu adalah kesalahan besar di pihaknya karena tidak ada yang akan tahu bahwa dia bersama seorang ahli yang menakutkan seperti ini. Dia juga menyadari bahwa Yi Tianyun tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan dan karenanya menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah memprovokasi Yi Tianyun sehingga keadaan menjadi seburuk ini. Ini semua salahku. Tapi kumohon ampuni aku. Teriak Tetua Agung Mei sambil memohon agar nyawanya diselamatkan, tetapi sudah terlambat karena Yi Tianyun tidak berniat membiarkan mereka pergi. Yi Tianyun dan Shi Sueyun melangkah selangkah demi selangkah menuju Tetua Agung Mei dan Mei Qingyuan. Aku sudah memperingatkanmu bahwa aku ingin menyelesaikannya secara damai, tetapi kau membuatku sangat kecewa pada klan Dewa Plum Surgawi. Aku sangat ingin mengakhiri ini, karena berada di sini dan melihat wajahmu membuatku ingin muntah. Kata Yi Tianyun sambil memegang leher Tetua Agung Mei dan mengangkatnya. Tidak ada kesempatan untuk melawan karena dia sudah kehabisan tenaga. Semoga kau tidak bisa terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Aku akan berubah menjadi hantu untuk menghantuimu agar kutukanku menjadi permanen. Tetua Agung Mei berkata dengan geram. Kau mengutukku agar tak pernah terlahir kembali dan akan menghantuiku selamanya untuk membuat kutukan itu permanen? Kau bukan orang pertama yang melakukan itu, dan aku yakin kau juga bukan yang terakhir. Tapi orang yang sudah pasrah akan selalu melakukan hal membosankan seperti ini, kata Yi Tianyun sambil matanya bersinar putih dan membuat gerakan menarik dengan tangan lainnya. Dalam waktu singkat, jiwa Tetua Agung Mei ditarik keluar. Ini adalah teknik rahasia ras roh jahat, yang dapat memaksa jiwa seseorang keluar dari tubuhnya, sehingga mereka dapat lebih mudah merasuki tubuhnya. Namun, teknik ini agak sulit, dan perbedaan tingkat kultivasi mereka sangat penting untuk teknik ini. Namun, jelas bahwa Yi Tianyun jauh lebih unggul dibandingkan Tetua Agung Mei, sehingga teknik ini cukup mudah dilakukan. Kau, apa yang telah kau lakukan? Tetua Agung Mei berteriak dalam wujud jiwanya saat ia merasa lebih sensitif dari sebelumnya. Aku tidak ingin kau berubah menjadi hantu untuk menghantuiku nanti, jadi aku akan mencabut jiwamu sekarang. Kau jelas tidak berniat bertobat, dan malah mengutukku bahkan mengancamku. Tapi sekarang, dengan teknik ini, semua itu tidak akan menjadi kenyataan, kata Yi Tianyun dengan senyum dingin di wajahnya. Tapi yakinlah, aku akan memberi klan Dewa Plum Surgawi kesempatan lain, karena mereka memperlakukan bibiku dengan hormat sampai baru-baru ini, tapi aku harap ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Kata Yi Tianyun kepada Mei Wenshu sambil menyalakan api abadi di tangannya, membakar jiwa Tetua Agung Mei. Dia menjerit histeris, membuat orang merinding, karena jeritannya sangat mengerikan. Namun ekspresi Yi Tianyun tetap acuh tak acuh, padahal dia sangat kejam terhadap musuhnya. Bab 688. Teriakan itu terdengar di seluruh area, yang jelas membuat semua orang ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Api terang itu membakar jiwa Tetua Agung Mei perlahan, seperti lilin yang menyala dengan baik. Kumohon, lakukan tanpa rasa sakit. Mei Qingyuan memohon kepada Yi Tianyun saat melihat Yi Tianyun pada dasarnya menyiksa istrinya. Apakah kau juga akan melakukannya tanpa rasa sakit jika kau melakukannya padaku? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Mei Qingyuan menutup matanya, karena ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang tahu bahwa ia juga akan menyiksa Yi Tianyun jika itu terjadi, terutama mengingat Yi Tianyun telah membunuh putranya sebelumnya. Setidaknya kau tahu tempatmu, jadi kurasa aku akan memberimu cara yang baik untuk mati, kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya, dan Mei Qingyuan seketika terbakar. Metode Yi Tianyun sangat sederhana. Dia hanya akan membakar orang sampai mati, karena itu cara termudah. Orang-orang dari klan Dewa Plum Surgawi tidak bisa berbuat
apa-apa selain menyaksikan kedua orang yang pernah menjadi pemimpin mereka dibakar hidup-hidup. Meskipun Mei Qingyuan dikorbankan untuk menyelamatkan seluruh faksi, dan meskipun orang-orang memahami bahwa kesalahan terletak pada Tetua Agung Mei, tetap saja agak menyedihkan melihat seseorang yang pernah mereka kenal dibakar seperti ini. Mei Wenshu sendiri hanya bisa menghela napas, karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, karena kau sudah berjanji, aku juga akan menepati janjiku, kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya, dan sisa api abadi yang membakar bangunan klan Dewa Plum Surgawi kembali ke arah Yi Tianyun. Namun bekasnya masih terlihat. Tempat itu hangus terbakar. Bahkan ada yang meninggalkan jejak magma, karena logam dan bebatuan meleleh di bawah panas yang sangat tinggi. Yi Tianyun sendiri membuat tempat itu tampak seperti tempat yang sama sekali berbeda. Meskipun situasinya sekarang terkendali, separuh tempat itu telah rata dengan tanah. Jika Mei Wenshu datang lebih lambat lagi, seluruh tempat itu mungkin sudah hangus terbakar. Mei Wenshu tahu bahwa Heavenly Plume akan dibangun kembali sekali lagi, tetapi itu akan membutuhkan begitu banyak sumber daya. Yi Tianyun sendiri tidak keberatan dengan perlawanan yang ditunjukkan oleh Tetua Agung Mei di awal, karena setiap musuhannya akan menjadi sumber peningkatan pengalaman yang baik bagi Yi Tianyun. Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya kepada Tetua Wan, yang sudah roboh di tanah, karena ketakutan terhadap Yi Tianyun. Kau tidak perlu menghukumnya. Dia masih merawatku meskipun telah mengkhianatiku di saat-saat terakhir. Aku sebenarnya tidak ingin dia dibunuh sekarang, kata Shi Suyun sambil membujuk Yi Tianyun untuk berhenti. Dia tidak berencana memanggil Tetua Wan sebagai gurunya lagi, tetapi hati nuraninya tidak mengizinkannya membiarkan Tetua Wan mati sekarang. Meskipun Shi Suyun masih sedikit khawatir Yi Tianyun akan mulai membunuh semua orang di klan Dewa Plum Surgawi, dia tetap percaya bahwa Yi Tianyun tidak akan melakukan sesuatu yang biadab tanpa alasan yang kuat. Ketika dia masih berada di Istana Awan Surgawi, dia telah lama dijuluki sebagai Master Istana Pembantaian. Baiklah, aku akan mendengarkan kata-katamu, Bibi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Shi Suyun. Jika itu keinginan Shi Suyun, Yi Tianyun pasti akan berusaha mewujudkannya. Satu hal sebelum aku pergi. Awalnya aku datang ke sini untuk mencari seseorang, dan mungkin terdengar aneh jika itu keluar dari mulutku, mengingat situasinya telah memburuk. Tapi, aku tahu kau bukanlah penyebab semua ini, namun kau tetap menuruti perintah para tetua dan mencoba menjebak Shi Suyun di sini. Jadi kuharap kau menyadari bahwa nyawamu telah diselamatkan berkat kebaikan Shi Suyun. Yi Tianyun berkata dingin kepada Tetua Wan. Yi Tianyun tidak sedang bersikap arogan saat ini. Dia hanya ingin Tetua Wan merenungkan kesalahannya di masa lalu dan melangkah maju menjadi lebih baik. Tanpa ragu, dia telah membantu Shi Suyun menjadi jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasinya semula. Mei Wenshu tidak mengatakan apapun karena dia benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukan orang-orangnya. Seandainya mereka memperlakukannya dengan hati-hati, mungkin klan Dewa Plum Surgawi bisa membangun hubungan baik dengan pria ini. Tianyun, ayo kita pergi. Aku tidak ingin bertemu mereka lagi, kata Shi Suyun dengan raut wajah sedih. Awalnya ia berniat membalas budi atas semua kebaikan klan Dewa Plum Surgawi, tetapi sekarang setelah ia mengerti bahwa itu semua hanyalah tipu daya, ia tidak ingin berhubungan lagi dengan mereka. Tingkat kultivasinya telah mengalami banyak kemajuan selama tinggal di klan Dewa Plum Surgawi, dan dia masih terus berlatih kultivasi sendiri. Dia tahu bahwa teknik kultivasi dan tubuh spiritualnya sangat cocok untuk klan Dewa Plum Surgawi. Klan Dewa Plum Surgawi yakin bahwa Shi Suyun dapat membantu mereka mengembangkan generasi selanjutnya. Namun, sayangnya mereka menemukan bahwa Shi Suyun adalah wanita Yi Tianyun. Baiklah, karena tempat ini sudah kehilangan pesonanya, aku juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya agar Shi Suyun meraihnya. Yi Tianyun kemudian memanggil Phoenix Biru dan membantu Shi Suyun naik ke punggungnya. Setelah memastikan Shi Suyun nyaman di atas Phoenix, Yi Tianyun dan Phoenix itu terbang meninggalkan wilayah klan Dewa Plum Surgawi, meninggalkan semua orang di belakang. Setelah Yi Tianyun tidak lagi terlihat dari pandangan samping semua orang, jiwa Tetua Agung Mei dan tubuh Mei Qingyuan segera terpengulfet dalam api lebih cepat dari sebelumnya, menelan mereka sepenuhnya. Itu karena Shi Suyun mengatakan bahwa dia ingin Yi Tianyun mengakhiri semuanya lebih cepat. Bisa dikatakan bahwa dia telah membebaskan mereka berdua dari siksaan. Seandainya bukan karena kata-kata Shi Suyun, mereka masih akan terpengulfet dalam api selama berhari-hari sebelum berubah menjadi abu. Terutama jiwa Tetua Agung Mei yang menyala seperti lilin.
Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwanya untuk lenyap sepenuhnya jika Si Sueyun tidak mengatakan bahwa dia ingin segera pergi. Meskipun demikian, rasa dingin karena menyaksikan kekuatan Yi Tianyun masih terbayang di benak semua orang. Semua orang trauma dengan jeritan mengerikan yang mereka dengar sebelumnya. Bab 689. Setelah Yi Tianyun dan Si Sueyun pergi, klan Dewa Plum Surgawi akhirnya bisa sedikit lebih tenang, tetapi mereka masih memiliki perasaan campur aduk karena mereka telah dipermalukan hingga tingkat terburuk. Begitu banyak kultivator tingkat tetua terbunuh, dan istana itu sendiri hancur hingga tak dapat dikenali lagi. Aku tidak menyangka akan menghadapi masalah ini segera setelah pensiun. Mei Wenshu menghela napas panjang sambil menyaksikan tempat itu hancur berantakan. Ia tak pernah menyangka faksi yang sangat dicintainya akan hancur setelah berkonfrontasi dengan kultivator menakutkan seperti ini. Mei Wenshu merasa sangat kecewa karena tidak ada benar atau salah dalam masalah ini. Bahkan jika apa yang mereka lakukan benar, lawan mereka tetap akan menghancurkan mereka. Klan Dewa Plum Surgawi tidak sekuat dulu dan sekarang, Mei Wenshu akhirnya mengerti betapa kuatnya faksi lain. Sepertinya aku harus memastikan semua orang di faksi ini lebih tenang. Kalian semua terlalu sombong. Tidakkah kalian menyadari bahwa ada begitu banyak faksi yang sangat kuat di luar sana? Mei Wenshu berkata dingin kepada para kultivator yang berhasil selamat dari serangan Yi Tianyun. Mulai hari ini, klan Dewa Plum Surgawi akan ditutup selama 100 tahun. Tidak seorang pun diizinkan keluar, dan semua orang harus mulai memperbaiki istana dan susunan besar, kata Mei Wenshu dengan getir, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Klan Dewa Plum Surgawi sekarang sangat rentan terhadap serangan apapun dari luar. Tuan, bukankah seharusnya kita membalas dendam? Salah satu diaken berkata dengan marah. Ia ingin membunuh penyusup itu sebelumnya, tetapi karena Mei Wenshu menghentikan mereka, ia hanya bisa berdiri di samping. Apa kau pikir aku tidak ingin melakukan itu? Leluhur tua mengatakan bahwa dia bisa merasakan penyusup itu memiliki kekuatan luar biasa yang di luar kendali kita. Pedang yang dia gunakan tadi bisa menebas kita semua sekaligus, kata Mei Wenshu sambil menggelengkan kepalanya. Satu pedang bisa menghancurkan kita begitu saja? Bukankah leluhur tua kita adalah ahli yang tangguh yang selamat dari pertempuran dunia surga? Para kultivator terkejut mendengar ucapan Mei Wenshu. Jika itu benar, maka bahkan leluhur tua mereka pun tidak akan mampu mengalahkan penyusup itu. Justru karena dia pernah selamat dari pertempuran dunia surga, dia bisa merasakan betapa kuatnya penyusup itu. Jelas sekali bahwa pria itu berada di atas tahap puncak Raja Suci saat ini. Karena itulah aku dengan jujur memintamu untuk menjaga sikapmu di masa depan. Aku tidak ingin ada lagi orang bodoh yang seenaknya memprovokasi orang yang sangat kuat seperti ini, kata Mei Wenshu dengan wajah sedih. Melihat klan kita telah kehilangan 5 alat suci dengan kematian saudaraku, istrinya, dan putra mereka, kita sangat lemah. Aku harus meminta beberapa dari kalian untuk membangun koneksi yang baik di luar untuk meningkatkan kekuatan kita di masa depan, kata Mei Wenshu sambil menghela napas panjang. Aku tahu kau mungkin membenci keadaan kita sekarang, tapi jika kau benar-benar ingin membalas dendam pada penyusup tadi, berlatihlah lebih giat. Capai tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya agar kau bisa memenangkan pertarungan. Aku akan menantikan hari di mana kau bisa mewujudkannya, kata Mei Wenshu dengan penuh karisma. Tapi, jika tak seorang pun dari kalian bisa mencapai kultivasi seperti itu, aku tidak ingin mendengar atau melihat hal seperti ini lagi, kata Mei Wenshu dengan sungguh-sungguh. Ia sedih atas apa yang terjadi pada faksi mereka, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Terlebih lagi, ia tidak ingin berita tentang apa yang terjadi pada faksi mereka menyebar ke faksi lain. Invasi adalah hal terakhir yang diinginkannya saat ini. Saat klan Dewa Plum Surgawi sedang memperbaiki istana, Yi Tianyun membawa Si Sueyun ke kabin klan Dewa Plum Surgawi lebih awal. Sekelompok pendatang baru menatap Yi Tianyun saat ia terbang turun dari langit bersama seekor Phoenix yang indah. Mereka terkejut karena dapat melihat makhluk mitos seperti Phoenix dengan mata kepala sendiri di klan Dewa Plum Surgawi ini. Terlebih lagi, pemuda yang bersama mereka sebelumnya adalah orang yang membawa Phoenix itu. Adik Yi, apa yang terjadi? Kata Xiao Wu sambil berlari keluar dari pondok kayu tempat mereka seharusnya menunggu. Namun, dia tidak berani mendekati Phoenix karena dia sendiri terkejut. Tidak ada kejadian besar. Aku di sini untuk membawamu bersamaku, tapi aku harus bertanya dulu, apakah kau mau ikut denganku? Aku akan memastikan semua kebutuhanmu terpenuhi, tetapi sebagai gantinya, kau akan bekerja untukku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum.
Jika aku ikut denganmu, bisakah kau membantu keluargaku agar mereka bisa hidup lebih baik? Tanya Xiao Wu dengan jujur. Tidak masalah, aku juga akan menjaga keluargamu asalkan kau menerima tawaranku, kata Yi Tianyun dengan senyum cerah di wajahnya. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Tapi aku ini orang lemah. Kuharap adik Yi tidak akan bosan denganku, kata Xiao Wu sambil tertawa kecil. Jangan khawatir. Kau akan segera menjadi lebih kuat. Dengan seni bela diri dan teknik kultivasi yang akan kuberikan padamu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangan dan memberikan seni bela diri dan teknik kultivasi yang telah dipilihnya sebelumnya langsung ke kepala Xiao Wu. Kemudian, ia memanggil seekor binatang iblis tahap transformasi inti untuk membawa Xiao Wu ke altar ilahi pendakian surga. Aku lihat kau masih belum lupa merekrut orang bahkan di dunia surga ini. Menurutmu dia memiliki kemampuan bawaan yang hebat? Tanya Si Suiyun saat mereka dalam perjalanan menuju altar ilahi pendakian surga. Kamu akan segera tahu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Wah, kau benar-benar membuatku penasaran, kata Si Suiyun dengan nada sarkastik. Jangan kesal, Bibi. Bibi paling cantik saat tersenyum, kata Yi Tianyun sambil mencium Si Suiyun dengan penuh kasih sayang. Si Suiyun terdiam, dan wajahnya langsung memerah. Phoenix biru langsung berteriak cemburu saat menyadari apa yang Yi Tianyun lakukan di atasnya, tetapi saat Yi Tianyun menepuk kepalanya untuk menenangkannya, mereka melanjutkan terbang menuju altar ilahi pendakian surga tanpa masalah lagi. Saat ini, Yi Tianyun hanya ingin memeluk Si Suiyun erat-erat dan tidak pernah melepaskannya lagi. Bab 690. Wajah Si Suiyun memerah karena tidak menyangka Yi Tianyun akan begitu berani. Ekspresinya seperti seorang gadis yang akhirnya bisa berbicara dengan orang yang disukainya. Bibi, tahukah Bibi betapa khawatirnya aku setelah mengetahui Bibi tidak ada di sana saat aku pulang? Kata Yi Tianyun sambil menggenggam tangan Si Suiyun dan mencium punggung tangannya. Ia sangat merindukan Si Suiyun, sehingga ia benar-benar ingin menghargainya selamanya. Si Suiyun adalah penopang hidupnya yang akan menancapkannya di bumi. Ketika klan Dewa Plum Surgawi mengundangku, aku ragu-ragu, tetapi kupikir jika aku menerima tawaran mereka, aku akan bisa menjadi lebih kuat. Ditambah lagi, aku mungkin bisa menemukan orang tuamu di dunia surga ini. Selain dua alasan itu, aku tidak punya alasan lain untuk datang ke dunia surga, kata Si Suiyun sambil tersenyum. Baiklah, tapi jangan tinggalkan aku tanpa mengatakan apapun di masa mendatang, ya? Yi Tianyun berbisik dengan hangat. Yah, aku tidak pernah ingin meninggalkanmu sejak awal, kata Si Suiyun sambil mengelus wajah Yi Tianyun dengan penuh kasih sayang. Bibi, ayo kita menikah setelah kita kembali, kata Yi Tianyun sambil tatapannya yang menggoda membuat Si Suiyun semakin tersipu. Si Suiyun terkejut dengan kata-kata berani Yi Tianyun, tetapi dia perlahan bersandar di bahunya. Tianyun, bukankah menurutmu usia kita terlalu jauh? Kata Si Suiyun dengan khawatir di matanya. Bukankah usianya baru 7 atau 8 tahun? Banyak kultivator bahkan memiliki perbedaan usia ratusan tahun, jadi mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Semua wanita yang kau bawa kembali di masa lalu semuanya lebih muda darimu, kata Si Suiyun dengan ekspresi sedih. Yi Tianyun terkejut, karena ia tidak menyangka Si Suiyun akan merasa tidak aman terhadap para gadis di kerajaan awan surgawi. Bibi, aku tidak pernah berpikir seperti itu tentang mereka. Mereka memiliki potensi yang menjanjikan, jadi aku cenderung mengamankan mereka demi faksi kita, hanya itu, kata Yi Tianyun jujur. Yah, maaf kalau aku mengira kau mungkin menyukai yang lebih muda, tapi jika memang begitu, aku ingin menikahimu, kata Si Suiyun sambil terkekeh. Yi Tianyun tersenyum lembut, dan sambil menatap mata indah Si Suiyun, dia menciumnya sekali lagi. Yi Tianyun memeluk Si Suiyun erat-erat, karena ia tidak tahu kapan ia akan berpisah darinya lagi. Si Suiyun mampu menenangkan hatinya, dan segalanya terasa alami saat berada di sampingnya seperti ini. Yi Tianyun telah memutuskan sejak lama bahwa ia akan melindungi Si Suiyun dan melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Melihat ke masa lalu, dia memang telah menempuh jalan yang penuh duri. Sebelum sistem itu aktif, dia terus-menerus diintimidasi dan tidak mampu berbuat apapun untuk membela diri. Namun terlepas dari perasaan orang-orang di sekitarnya, Si Suiyun tetap membantunya dan memberinya pil obat untuk menambah esensi darahnya. Akan sulit mengaktifkan sistem peningkatan level gila tanpa bantuannya. Pil ilahi darah naga adalah pil obat langka di dunia fana, khususnya di benua perbatasan bumi.
Meskipun berhasil mendapatkan pil obat yang langka, dia tetap memberikannya kepada orang lemah, seperti Yi Tianyun saat itu. Namun, bahkan dengan kenyataan pahit saat itu, Yi Tianyun tetap gigih dan berusaha keras untuk berkultivasi. Yi Tianyun tidak menyerah, dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk melindungi Si Sueun, dan hari itu telah tiba sekarang. Dia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa dia akan selalu melindungi Si Sueun dari apapun. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakakku sekarang, kata Si Sueun sambil menatap langit, mencoba mengingat Ibu Tianyun. Ekspresi Yi Tianyun berubah, saat dia menyadari bahwa dia memiliki masalah lain yang tidak ingin dia selesaikan, dan itu adalah orang tuanya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Bibi, apakah Bibi menemukan informasi tentang orang tuaku? Tanya Yi Tianyun. Aku tidak menemukan apapun, karena aku tidak bisa meninggalkan istana, klan Dewa Plum Surgawi. Aku memang ingin berkultivasi agar bisa membantumu di masa depan, dan kemudian aku ingin pergi mencari informasi tentang orang tuamu, tetapi aku tidak pernah menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Sekarang, maukah kau pergi menjelajahi dunia surga bersamaku? Tanya Si Sueun sambil tersenyum. Bibi, aku takut harus mengatakan bahwa aku sebenarnya tidak terlalu peduli pada mereka, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia harus mencari orang tuanya, tetapi sekarang, dia benar-benar tidak tertarik untuk mencari mereka. Dia tidak memiliki kenangan tentang mereka sejak kecil, jadi dia tidak benar-benar memiliki ikatan emosional dengan mereka. Bahkan jika dia bertemu mereka di masa depan, bagaimana perasaannya? Akankah dia merasakan ikatan emosional yang sering digambarkan orang? Akankah mereka terkejut melihat seberapa jauh dia telah melangkah? Semua itu tidak mungkin terjadi, karena dia sama sekali tidak menghormati mereka berdua. Lagi pula, mereka meninggalkannya begitu saja tanpa pikir panjang, dan bahkan tidak meninggalkan pesan agar dia tahu bahwa mereka berdua masih memikirkannya. Karena tidak adanya kontak, Yi Tianyun mengira keduanya sudah meninggal. Lagi pula, orang tua mana yang akan meninggalkan anaknya selama itu? Aku tahu kau tidak memiliki kenangan indah tentang orang tuamu, tetapi mereka tetap orang tuamu. Yang terpenting di sini adalah kau bisa bertemu mereka. Aku juga penasaran seperti apa kakakmu sekarang. Dia sangat ingin meninggalkan segalanya dan pergi bersama ayahmu. Aku ingin melihat apakah pilihannya tepat atau tidak, tetapi jika dia melakukan kesalahan besar, aku ingin menyeretnya kembali ke dunia fana, kata Si Sueun jujur. Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang ayahmu. Setidaknya aku bertanggung jawab untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, kata Si Sueun dengan penuh tekad. Hampir 20 tahun telah berlalu sejak Yi Tianyun lahir, dan orang tuanya meninggalkannya di sekte Giok Surgawi. Meskipun sudah lama melupakan seseorang, hal itu masih terus terlintas di benaknya sepanjang waktu. Baiklah, jika kau bersikeras, aku ingin menemanimu. Aku tidak tahu faksi mana yang merekrut mereka sejak awal. Aku bahkan tidak tahu nama mereka, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Selama Si Sueun mengetahui nama mereka dan faksi tempat mereka berasal, akan mudah untuk menemukan mereka. Bahkan jika mereka berada di faksi tersembunyi, tetap mudah untuk menemukan mereka selama Yi Tianyun bisa mengamankan 3 juta CP. Bersambung.